Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sudrajat dari kelompok 11 dengan teman saya Abimanyu Fakran. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kelompok rujukan pada perilaku konsumen. Baik, untuk yang pertama kita akan menjelaskan mengenai definisi kelompok rujukan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hawkins, suatu kelompok rujukan adalah kelompok yang memiliki perspektif atau perkiraan nilai yang dipakai oleh seorang individu sebagai dasar dari perilakunya saat itu. Jadi menurut Hawkins adalah suatu kelompok yang dimana individu menggunakannya sebagai pedoman perilaku dalam situasi tertentu. Yang kedua ada dari Stephen dan Canuck pada tahun 2007. Kelompok rujukan adalah orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan atau rujukan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum ataupun khusus. Pedoman khusus bagi para perilaku. Yang ketiga ada dari Kotler pada tahun 1999. Beliau menuturkan bahwa sebuah kelompok referensi adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung ataupun tidak langsung dan perilaku seseorang. Selanjutnya ada dari Engel et al. Yaitu kelompok acuan atau rujukan adalah orang atau kelompok orang yang mempengaruhi secara bermakna perilaku individu. Ada dari Cartwright dan Zander pada tahun 1968 dan Lewin 1948 juga. Beliau mengatakan bahwa kelompok adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantung dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama. Intinya mempengaruhi kebutuhannya masing-masing dan menuju tujuan bersama. Kesimpulan dari definisi yang telah saya bacakan yaitu ialah kelompok acuan atau referensi ialah seorang individu atau kelompok yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang, atau kelompok acuan digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk perbandingan sebuah referensi dalam membentuk respons afektif, kognitif, dan perilaku. Untuk kriterianya, ada 4 kriteria kelompok, yaitu yang pertama ada membership, strike of socially, type of contact, dan attraction. Baik, saya akan menjelaskan mulai membership terlebih dahulu. Membership ialah kelompok yang terbentuk karena adanya keanggotaan seorang pada suatu ikatan, pada suatu organisasi atau perkumpulan. Dan untuk strike of society merupakan kelompok yang terbentuk karena adanya suatu ikatan sosial di dalam menjalani kehidupan. Seperti misalnya mempunyai kelompok primer seperti keluarga, teman, kelompok sekunder seperti asosialisasi profesional, kerja, dan lingkungan. Untuk type of contact, kelompok yang muncul karena adanya suatu kontak antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Dan yang terakhir, attraction merupakan kelompok yang terbentuk karena adanya kebiasaan yang sama seperti hobi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Untuk tipe-tipe kelompok, ada beberapa macam tipe-tipe kelompok. Yang pertama ada kelompok persahabatan, yaitu kelompok yang muncul karena kebersamaan, kedekatan, dan kepedulian seseorang terhadap individu yang biasanya tidak terstruktur dan kurang punya tingkat kewenangan yang khusus. Jadi tidak ada kewenangan dalam kelompok persahabatan. Mereka mengalir begitu saja tanpa ada wewenang atau kekuasaan. Untuk yang selanjutnya ada kelompok aksi konsumen. Kelompok aksi konsumen adalah muncul sebagai reaksi terhadap gerakan konsumen. Bisa disebut banyak sekali kelompok sejenis yang dimaksudkan untuk memberi bantuan pada konsumen dalam usaha atau pembelian yang tepat menggunakan produk dan dengan cara jasa yang sehat, bertanggung jawab, dan biasanya menambah kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Itu tipe-tipe kelompok. Ada juga online communities and social network. Secara garis besar adalah ini menyangkut masyarakat, yaitu masyarakat yang berinteraksi sepanjang waktu, yang selalu membahas topik yang menarik, baik di internet ataupun di dunia nyata. Tapi untuk online communities ini fokusnya di internet atau dunia maya, sehingga menjadi suatu ikatan kelompok. Untuk yang selanjutnya ada brand communities, yaitu suatu ikatan kelompok yang terbentuk berdasarkan pada hubungan sosial
antara pemilik satu merek dan hubungan psikologis yang mereka miliki dengan merek itu sendiri. Ada juga kelompok kerja, yaitu kelompok kerja formal maupun persahabatan kerja, friendship work group, informal dalam mempengaruhi individu dalam perilaku konsumen. Untuk pengaruh kelompok rujukan pada perilaku konsumen, yang pertama ada pengaruh normatif. Terjadi ketika seseorang memenuhi harapan kelompok untuk mendapatkan hadiah langsung atau menghindari sanksi. Pengaruh normatif kuat ketika individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok dan produk yang terlibat secara sosial. Ada juga pengaruh informasi. Pengaruh informasi terjadi ketika seorang individu menggunakan atau mendengarkan perilaku dan pendapat dari anggota kelompok referensi sebagai informasi yang akan digunakan. Untuk selanjutnya ada pengaruh nilai expressive atau identification influence. Terjadi ketika individu telah mengetahui nilai-nilai dan norma-norma kelompok. Ini kemudian membimbing perilaku individu tanpa memikirkan sanksi kelompok acuan ataupun imbalan, di mana juga dapat fungsi nilai ekspensif, suatu kebutuhan akan hubungan psikologis dengan suatu kelompok tampak jelas dengan penerimaan norma, nilai, atau perilaku kelompok tersebut, dan respon penyesuaian diri yang dibuat, walaupun tidak ada motivasi untuk menjadi seorang anggota. Itu nilai ekspensif. Untuk strategi pemasaran, ada beberapa strategi pemasaran berdasarkan pengaruh kelompok referensi. Ada personal sales strategis, advanced setting strategis, dan ada juga difusi inovasi, kategori inovasi. Untuk kategori inovasi, ada contoh yaitu inovasi berkelanjutan. Jenis inovasi yang membutuhkan perubahan yang relatif kecil terhadap perilaku atau perubahan perilaku yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya adalah odol. Inovasi berkelanjutan secara dinamis, yaitu jenis inovasi yang terus melakukan perubahan besar maupun kecil terhadap perubahan perilaku penting konsumen. Seperti contoh kamera digital. Dan ada juga inovasi tak berkelanjutan, jenis inovasi yang memerlukan perubahan besar dalam perilaku penting yang signifikan bagi individu maupun kelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran inovasi. Yang pertama ada tipe kelompok, yaitu satu atau beberapa kelompok yang lebih menerima perubahan dari yang lain. Dan secara umum muda dan berpendidikan tinggi dapat menerima perubahan termasuk produk baru. Ada juga tipe keputusan, yaitu jenis keputusan mengacu pada individu versus keputusan kelompok. Semakin sedikit individu yang terlibat dalam keputusan pembelian, semakin cepat inovasi akan menyebar. Ada juga upaya pasar, yaitu tingkat difusi sangat mempengaruhi oleh tingkat upaya pemasaran yang terlibat. Dengan demikian, laju diskusi tidak sepenuhnya di luar kendali perusahaan. Ada juga pemenuhan kebutuhan, semakin nyata atau jelas kebutuhan akan inovasi untuk memenuhi pasar, maka semakin cepat infusi. Selanjutnya ada compatibility atau semakin banyak tingkat pembelian dan penggunaan inovasi secara konsisten dengan nilai-nilai individu dan kelompok atau keyakinan, maka akan semakin cepat difusi. Ada juga relative advantage, semakin baik inovasi yang dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang relevan dibandingkan dengan metode yang ada, semakin cepat difusi. Baik kinerja dan biaya produk termasuk dalam keuntungan relatif. Selanjutnya ada complexity, observability, triability, perceived risk, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai topik yang sudah diberikan dari Bapak dosen. Semoga bisa membantu memberikan kejelasan atau memberikan wawasan terhadap mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang ya atau yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.